Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan kembali melakukan pembahasan soal yang berkaitan tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Video ini merupakan video pembahasan part 2, jadi sebaiknya kalian menonton video part 1-nya terlebih dahulu. Dan sebelum itu, pastikan kalian juga sudah menghafal rumus perkalian sinus dan kosinus berikut. Dan karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena rumusnya terlalu panjang, kalian bisa menghafalnya dengan cara berikut. Seperti 2SC sama dengan S tambah S dan seterusnya. Untuk penjelasan tentang cara menghafal ini, kalian bisa menonton video part 1-nya. Saya pikir di video part 1 tersebut itu sudah sangat jelas dan detail dijelaskan bagaimana cara menghafal rumus perkalian sinus dan kosinus ini. Nah, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal nomor 5. Soalnya adalah tentukan nilai dari cos 105 derajat sin 15 derajat. Nah, sebagaimana yang kita tahu cara menghafalnya seperti ini, dan karena soalnya polanya adalah CS, yaitu cos 105 derajat sin 15 derajat, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua, yaitu 2CS sama dengan S kurang S. Berarti dari pola ini bisa langsung kita tuliskan rumusnya. 2 cos A sin B itu sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Jadi karena rumusnya S kurang S ya, jadi sin yang pertama itu memiliki sudut A tambah B, kemudian sin yang kedua sudutnya adalah A kurang B. Nah, karena di soal tidak ada angka 2-nya, jadi 2-nya ini angka 2-nya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga kita peroleh persamaan cos A sin B itu sama dengan 1/2 dikali sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Nah, dari sini bisa langsung kita masukkan nilai dari cos 105 derajat sin 15 derajat. Oh ya, ini salah tulis ya, harusnya sin 15 derajat. Hasilnya adalah 1/2 sin 105 derajat tambah 15 derajat, lalu dikurang sin 105 derajat kurang 15 derajat. Sehingga kita peroleh 1/2 kali, nah 105 tambah 15 itu sama dengan 120 derajat, lalu 105 derajat dikurang 15 itu sin 90 derajat. Nah, sin 120 derajat itu merupakan sudut pada kuadran kedua, dan itu setara dengan sin 60 derajat, hasilnya adalah 1/2 akar 3, lalu sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, dari sini bisa langsung kita kali masuk. 1/2 kali 1/2 akar 3 itu sama dengan 1/4 akar 3, lalu 1/2 kali 1 itu sama dengan 1/2. Jadi nilai dari cos 105 derajat sin 15 derajat itu sama dengan 1/4 akar 3 kurang 1/2. Nah, ini bentuk yang sudah termasuk sederhana. Tetapi masih bisa kita ubah lebih sederhana lagi. Misalkan 1/2-nya ini bisa kita samakan penyebutnya dengan 1/4, sehingga kita peroleh bentuk 1/4 akar 3 dikurang, nah 1/2-nya ini diubah menjadi 2/4. Lalu karena penyebutnya sudah sama-sama 4, berarti kita kurangkan pembilangnya. 1 kali akar 3 itu sama dengan akar 3, lalu kita kurang 2. Jadi bentuk sederhana dari cos 105 derajat sin 15 derajat itu sama dengan akar 3 dikurang 2/4. Jadi ini sin ya, bukan cos. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Tentukan nilai dari cos 20 derajat, cos 40 derajat, cos 80 derajat. Nah, bisa kita perhatikan bahwa soal ini memiliki pola CC. Berarti rumus yang kita gunakan dari keempat rumus itu adalah 2CC sama dengan C tambah C. Berarti jika kita uraikan rumus ini, 2 cos A cos B itu sama dengan cos. Nah, untuk cos yang pertama adalah memiliki sudut A tambah B, kemudian ditambah lagi dengan cos dengan sudut A kurang B. Nah, jika kita lihat rumus ini, itu kan dari soal itu tidak memiliki angka 2, berarti 2-nya seperti sebelumnya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga cos A kali cos B itu sama dengan 1/2 dikali cos A tambah B tambah cos A kurang B. Nah, karena soal nomor 6 ini ada 3 trigonometri yang kita kalikan, jadi terlebih dahulu kita kalikan 2 trigonometri yang pertama dulu, yaitu cos 20 derajat dan
cos 40 derajat. Nah, cos 20 derajat, cos 40 derajat bisa kita selesaikan dengan rumus ini, yaitu 1/2 dikali cos 20 tambah 40 derajat, lalu ditambah lagi dengan cos 20 kurang 40 derajat. Nah, 20 tambah 40 itu sama dengan 60 derajat, lalu 20 kurang 40 itu sama dengan negatif 20 derajat. Nah, kemudian yang harus kita ingat untuk sudut negatif berlaku rumus berikut, yaitu cos negatif X itu sama dengan cos X. Jadi untuk cos yang sudutnya bernilai negatif itu bisa langsung kita ubah menjadi sudut yang positif karena nilainya sama. Ini berbeda dengan sin dengan tangen. Kalau untuk sinus, sin negatif X itu sama dengan negatif sin X. Sama juga dengan tan negatif X itu sama dengan negatif tan X. Tapi berbeda untuk cos. Kalau cos yang sudutnya negatif itu bisa langsung kita ubah menjadi sudut yang positif. Sehingga cos negatif 20 derajat ini bisa kita ubah menjadi cos 20 derajat. Sehingga kita peroleh 1/2 dikali, nah cos 60 derajat kita ubah menjadi 1/2. Lalu cos negatif 20 derajat kita ubah menjadi cos 20 derajat. Lalu kita kali masuk. Jadi cos 20 derajat kali cos 40 derajat hasilnya adalah 1/4 ditambah 1/2 dikali cos 20 derajat. 1/4 itu diperoleh dari 1/2 kali 1/2, lalu 1/2 kita kali dengan cos 20 derajat. Sehingga kita bentuk persamaan seperti ini. Nah, setelah kita peroleh hasilnya, lalu kita lanjutkan dengan mengalihkan dengan cos 80 derajat. Jadi 1/4 tambah 1/2 kali cos 20 derajat kita kalikan dengan cos 80 derajat. Sehingga hasilnya adalah 1/4 dikali dengan cos 80 derajat. Lalu 1/2 cos 20 derajat kita kalikan dengan cos 80 derajat. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, sekarang yang bisa kita uraikan dengan menggunakan rumus ini yaitu bentuk seperti ini ya, yaitu 1/2 cos 20 derajat cos 80 derajat. Sedangkan 1/4-nya kita biarkan terlebih dahulu. Nah, kita coba uraikan 1/2 cos 20 derajat cos 80 derajat. Nah, cos 20 derajat cos 80 derajat itu kita ubah dengan menggunakan rumus ini. Jadi 1/2-nya kita biarkan dulu di luar. Lalu cos 20 derajat cos 80 derajat kita uraikan dengan rumus 1/2 dikali cos A tambah B berarti 20 tambah 80 itu sama dengan 100 derajat. Lalu ditambah lagi dengan cos A kurang B. Nah, 20 dikurang 80 itu sama dengan negatif 60 derajat. Dan karena cos negatif X itu sama dengan cos X, jadi cos negatif 60 derajat ini bisa langsung kita ubah menjadi cos 60 derajat. Nah, dari sini 1/2 dan 1/2-nya ini bisa kita langsung kalikan. 1/2 kali 1/2 itu sama dengan 1/4. Lalu tersisa cos 100 derajat ditambah, nah cos 60 derajat kita ubah menjadi 1/2. Lalu kita kali masuk, 1/4 kali cos 100 derajat itu sama dengan 1/4 kali cos 100 derajat, lalu 1/4 kali 1/2 itu sama dengan 1/8. Lalu yang perlu kita ingat bahwa 100 derajat ini merupakan sudut pada kuadran 2. Dan pada kuadran 2 berlaku untuk cos 180 derajat kurang X itu hasilnya sama dengan negatif cos X. Kenapa bernilai negatif? Karena cos pada kuadran 2 itu bernilai negatif. Yang positif pada kuadran 2 kan itu hanya sinus saja ya. Jadi untuk penjelasan tentang sudut istimewa pada kuadran 2 itu bisa kalian nonton pada video sebelumnya tentang nilai trigonometri pada sudut istimewa. Nah, lanjut. Berdasarkan rumus ini, X-nya bisa kita ganti dengan 80 derajat sehingga kita peroleh cos 180 kurang 80 itu sama dengan cos 100 derajat sama dengan negatif cos 80 derajat. Sehingga kita peroleh cos 100 derajat itu sama dengan negatif cos 80 derajat. Berarti 1/4 cos 100 derajat itu bisa kita ubah menjadi negatif 1/4 cos 80 derajat lalu kita tambah dengan 1/8. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai dari 1/2 cos 20 derajat cos 80 derajat yaitu sama dengan negatif 1/4 cos 80 derajat ditambah 1/8. Berarti untuk cos 20 derajat cos 40 derajat cos 80 derajat yang sebelumnya kita sudah uraikan menjadi 1/4 ditambah 1/2 cos 20 derajat dikali cos 80 derajat hasilnya itu sama dengan 1/4 cos 80 derajat kita tulis ulang seperti ini.
Lalu untuk 1/2 cos 20 derajat, cos 80 derajat, kita uraikan menjadi negatif 1/4 cos 80 derajat tambah 1/8 sebagaimana yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Nah, dari sini 1/4 cos 80 dikurang 1/4 cos 80 itu hasilnya 0 jika kita kurangkan, sehingga yang tersisa adalah 1/8. Jadi nilai dari cos 20 derajat, cos 40 derajat, cos 80 derajat hasilnya sama dengan 1/8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Tentukan hasil kali dari 2 cos X tambah 60 derajat sin X kurang 60 derajat. Nah, berdasarkan rumus ini bisa kita lihat pola yang digunakan adalah 2CS, berarti yang kita gunakan adalah rumus kedua yaitu 2CS sama dengan S kurang S. Dan jika kita uraikan, 2 cos A sin B itu sama dengan sin A tambah B, lalu dikurang dengan sin A kurang B. Nah, berarti bisa langsung kita masukkan ya. 2 cos X tambah 60 sin X kurang 60, hasilnya sama dengan sin. Nah, kita jumlahkan dulu, X tambah 60 tambah X kurang 60. Hasilnya adalah X tambah X itu kan sama dengan 2X, lalu 60 kurang 60 hasilnya 0. Lalu kita kurang dengan sin X tambah 60 dikurang X kurang 60. Nah, X kurang X itu 0, lalu 60 dikurang negatif. Nah, perhatikan dikurang negatif itu sama dengan ditambah, jadi 60 tambah 60 sama dengan sin 120. Nah, karena sin 120 itu adalah sin pada kuadran 2 dan bernilai positif setara dengan sin 60 derajat. Jadi sin 120 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari 2 cos X tambah 60 derajat sin X kurang 60 derajat itu sama dengan sin 2X derajat dikurang 1/2 akar 3. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 8. Tentukan bentuk sederhana dari 2 sin 3A sin 4A ditambah 2 cos 5A cos 2A dikurang cos 3A. Nah, untuk soal ini karena di sini ada 3 bagian. Pertama kita kerjakan dulu yang pertama ini ya, yaitu 2SS dengan menggunakan rumus yang keempat ini, yaitu negatif 2SS sama dengan C kurang C, berarti negatif 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Karena di soal bernilai positif, jadi untuk persamaan ini bisa kedua ruas kita kalikan dengan negatif sehingga kita peroleh persamaan. Jadi untuk yang pertama ini kita kali negatif sehingga berbentuk positif menjadi 2 sin A sin B. Lalu cos A tambah B yang awalnya positif berubah menjadi negatif cos A tambah B. Lalu negatif cos A kurang B berubah menjadi positif cos A kurang B. Jadi dari persamaan yang pertama, kedua ruas kita kalikan dengan negatif sehingga kita peroleh persamaan yang kedua ini. Nah, dari persamaan yang kedua ini bisa langsung kita kerjakan 2 sin 3A sin 4A. Hasilnya adalah negatif cos A tambah B ya, berarti 3A tambah 4A itu sama dengan 7A. Lalu ditambah dengan cos A kurang B, berarti cos 3A kurang 4A. Nah, 3A kurang 4A itu sama dengan negatif A. Berarti sama dengan negatif cos 7A tambah cos A. Karena ini cos bernilai negatif bisa langsung kita positifkan sebagaimana sudah dijelaskan pada soal nomor 6. Kemudian karena kita sudah dapat nilai dari 2 sin 3A sin 4A, sekarang kita cari lagi nilai dari 2 cos 5A cos 2A dengan rumus ketiga ini, yaitu 2CC sama dengan C tambah C. Berarti 2 cos A cos B itu sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Berarti 2 cos 5A cos 2A itu hasilnya adalah cos, pertama kita jumlahkan ya, 5A tambah 2A itu hasilnya 7A. Lalu cos yang kedua kita kurangkan 5A dikurang 2A itu hasilnya sama dengan 3A. Sehingga 2 cos 5A cos 2A itu sama dengan cos 7A tambah cos 3A. Nah, dari sini berarti untuk pertanyaan soal nomor 8 ini bisa kita uraikan. Pertama 2 sin 3A sin 4A sebagaimana yang kita sudah dapat hasilnya adalah negatif cos 7A tambah cos A. Lalu 2 cos 5A cos 2A bisa kita ubah menjadi cos 7A ditambah cos 3A. Lalu kita kurang dengan cos 3A seperti pada soal ya, dikurang cos 3A. Nah, dari sini bisa kita lihat negatif cos 7A tambah cos 7A itu hasilnya 0 atau habis. Kemudian cos 3A dikurang cos 3A juga bisa kita coret seperti ini. Sehingga yang tersisa adalah cos A.
Jadi bentuk sederhana dari 2 sin 3A, sin 4A tambah 2 cos 5A cos 2A dikurang cos 3A. Bentuk sederhananya adalah sama dengan cos A. Oke, demikian pembahasan pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan silahkan bertanya pada kolom komentar yang tertera. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.